Berikut ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nomor 1. Dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, apoteker memiliki kewajiban untuk memberikan konseling obat kepada pasien. Berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, konseling obat sebaiknya mencakup semua informasi berikut, kecuali A. Cara penggunaan obat yang benar dan dosis yang tepat. B. Potensi interaksi obat yang mungkin terjadi dengan obat lain yang sedang digunakan oleh pasien. C. Mempromosikan penggunaan obat yang lebih banyak untuk meningkatkan hasil terapi. D. Efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan obat dan cara penanganannya. Jawabannya C. Mempromosikan penggunaan obat yang lebih banyak untuk meningkatkan hasil terapi. Penjelasan, berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, salah satu tanggung jawab apoteker adalah memberikan konseling obat kepada pasien dengan memberikan informasi yang relevan mengenai cara penggunaan obat yang benar, dosis yang tepat, serta efek samping dan interaksi obat yang mungkin terjadi. Apoteker tidak diperbolehkan untuk mempromosikan penggunaan obat yang lebih banyak tanpa alasan medis yang tepat, karena hal tersebut bisa berisiko bagi keselamatan pasien dan tidak sesuai dengan prinsip pelayanan kefarmasian yang rasional. Nomor 2. Apoteker di puskesmas A mendapati pasien yang menggunakan terapi jangka panjang dengan obat-obatan untuk hipertensi. Pasien melaporkan keluhan pusing yang disebabkan oleh efek samping obat tersebut. Berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh apoteker adalah A. Menasihati pasien untuk mengurangi dosis obat tanpa berkonsultasi dengan dokter. B. Menghentikan penggunaan obat tersebut dan memberikan obat pengganti tanpa berkonsultasi dengan dokter. C. Memeriksa rekam medis pasien dan memantau kemungkinan efek samping lebih lanjut, serta memberikan rekomendasi kepada dokter untuk menyesuaikan terapi. D. Mencatat keluhan pasien dalam rekam medis dan menunggu instruksi dari dokter untuk tindakan selanjutnya. Jawabannya C. Memeriksa rekam medis pasien dan memantau kemungkinan efek samping lebih lanjut, serta memberikan rekomendasi kepada dokter untuk menyesuaikan terapi. Penjelasan, dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, apoteker berperan aktif dalam memantau dan mengevaluasi efek samping obat yang digunakan pasien, termasuk efek samping obat hipertensi yang dapat menyebabkan pusing. Apoteker tidak bisa menghentikan atau mengganti obat secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan dokter, namun apoteker dapat memberikan rekomendasi kepada dokter untuk menyesuaikan terapi obat jika diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan terhadap keluhan pasien. Nomor 3. Dalam konteks pelayanan kefarmasian di puskesmas, apoteker harus memastikan bahwa obat yang disediakan untuk pasien adalah obat yang aman, efektif, dan terjangkau. Berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam kewajiban apoteker terkait pengelolaan obat di puskesmas? A. Memastikan obat yang diberikan sesuai dengan pedoman nasional dan standar pelayanan. B. Mengawasi penggunaan obat oleh pasien untuk menghindari kesalahan dosis dan interaksi obat. C. Menyusun dan mengelola daftar obat di puskesmas tanpa mempertimbangkan keterjangkauan pasien. D. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap kualitas obat yang ada di puskesmas. Jawabannya C. Menyusun dan mengelola daftar obat di puskesmas tanpa mempertimbangkan keterjangkauan pasien. Penjelasan, berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, pengelolaan obat di puskesmas harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk keamanan, efektivitas, dan keterjangkauan obat bagi pasien. Apoteker harus mempertimbangkan keterjangkauan pasien ketika menyusun dan mengelola daftar obat, karena tujuan utama pelayanan kefarmasian adalah memastikan bahwa obat yang diberikan tidak hanya terjangkau, tetapi juga aman dan efektif sesuai dengan kondisi medis pasien. Nomor 4.
Apoteker di puskesmas melakukan pemantauan terhadap seorang pasien yang sedang menjalani terapi antituberkulosis, TB. Berdasarkan Permenkes nomor 74 tahun 2016, tindakan yang harus dilakukan apoteker dalam hal ini adalah A. Memberikan terapi alternatif tanpa berkonsultasi dengan dokter jika pasien mengeluhkan efek samping dari pengobatan TB. B. Memonitor efek samping pengobatan, terutama yang berkaitan dengan fungsi hati dan ginjal, serta memberikan konseling terkait cara penggunaan obat yang benar. C. Membiarkan pasien melanjutkan pengobatan TB meskipun mengalami efek samping yang serius, karena perubahan terapi adalah kewenangan dokter. D. Mengganti obat TB jika pasien melaporkan efek samping yang mengkhawatirkan, tanpa berkonsultasi dengan dokter. Jawabannya B. Memonitor efek samping pengobatan, terutama yang berkaitan dengan fungsi hati dan ginjal, serta memberikan konseling terkait cara penggunaan obat yang benar. Penjelasan, Permenkes nomor 74 tahun 2016 mengatur bahwa apoteker memiliki tanggung jawab untuk memantau efek samping dari terapi jangka panjang, seperti terapi antituberkulosis, yang dapat menimbulkan efek samping serius, terutama terkait dengan fungsi hati dan ginjal. Apoteker harus melakukan pemantauan berkala dan memberikan konseling obat mengenai cara penggunaan obat yang benar kepada pasien, serta melaporkan efek samping yang terjadi kepada dokter untuk penanganan lebih lanjut. Nomor 5. Apoteker di puskesmas A menerima pasien dengan resep obat yang mengandung penisilin. Berdasarkan Permenkes nomor 74 tahun 2016, apa yang harus dilakukan apoteker apabila pasien memiliki riwayat alergi terhadap penisilin? A. Memberikan obat sesuai resep tanpa perlu menanyakan riwayat alergi pasien, karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan dokter. B. Mengganti obat penisilin dengan obat lain yang lebih aman tanpa berkonsultasi dengan dokter. C. Memeriksa riwayat alergi pasien dan memberikan rekomendasi kepada dokter untuk mengganti obat dengan alternatif yang lebih aman jika pasien memiliki riwayat alergi. D. Memberikan obat penisilin dengan dosis lebih rendah untuk meminimalkan risiko reaksi alergi, tanpa berkonsultasi dengan dokter. Berikan jawaban yang menurut kamu benar ya, silahkan jawab di komentar.